Oke, Assalamualaikum warahmatullah. Jumpa lagi teman-teman analis.co.id. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal BRIS, yaitu saham BRI Syariah 2020. Jadi buat teman-teman yang mau nabung saham BRI Syariah dan lagi nyari prospek saham BRIS atau analisa saham BRIS atau analisa saham BRI Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas seperti apa fundamental BRIS untuk saat ini. Nah, coba kita lihat teman-teman. Oh ya. BRIS. Oke. Nah, kita lihat dari sisi penjualan dulu. Jadi kita akan lihat nanti bisnisnya seperti apa. Karena ini yang lebih penting, teman-teman, dibanding angka-angka seperti ini. Nah, kita lihat dari sisi penjualan dia naik, teman-teman. Dan laba bersih juga demikian naik, lumayan cukup signifikan, bahkan lebih dari 50%, bahkan lebih dari 100%. Karena di tahun 2019 ini hanya 30 miliar saja dari sisi laba bersihnya, kemudian naik menjadi 75,1 miliar. Nah, ini pertanyaannya kemudian, apakah saham BRIS layak untuk investasi jangka panjang? Karena buat teman-teman yang cari nabung saham BRI Syariah atau keuntungan nabung saham di BRI Syariah seperti apa? Nah, ini akan kita lihat. Jadi kalau saya sendiri, saya belum bisa menyimpulkan bahwa ini layak investasi jangka panjang atau tidak. Tapi paling tidak teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya ada dua sektor yang layak untuk kita jadikan untuk nabung saham, yaitu yang pertama saham konsumer, yang kedua adalah saham finansial, salah satunya adalah saham perbankan. Tapi karena kalau kita mau memutuskan itu saat ini, karena BRIS ini saham yang baru listing di Bursa Efek, kita belum punya data cukup bagaimana perkembangannya ke depan, paling tidak minimal 5 tahun ke depan seperti apa. Nah, kalau kita lihat laba bersih 75 miliar dengan total penjualan hampir 1 triliun, itu berarti bahwa net profit marginnya itu hanya 7,82% NPM-nya. Jadi rasio NPM-nya 7,82%. Ini menarik atau tidak? Sebenarnya standarnya secara umum ya, kalau teman-teman cari di Investopedia, nilai NPM 20 sampai 25% itu baru dikatakan standar, tapi setiap sektor biasanya berbeda-beda. Tapi dengan nilai di bawah 10% itu sebenarnya kurang menarik, dalam artian bahwa ada biaya operasi maupun biaya lainnya yang terlalu tinggi dalam bisnis BRI Syariah ini. Nah, ini kalau kita lihat biaya operasi itu 858 miliar, hampir mendekati total penjualannya. Nah, ini yang kemudian jadi penyebab kenapa laba bersih BRIS itu cukup rendah. Nah, kalau kita lihat dari sisi kinerja, return on equity-nya itu 5,8%. Nah, teman-teman, saya sering menyampaikan kalau mau hitung-hitungan sederhana, valuasi PBV itu kalau PBV-nya 1 kali, maka minimal return on equity-nya itu 10%. Dan demikian seterusnya. Nah, ini karena 5,8% sebenarnya PBV standarnya itu 0,5 atau 0,6. Nah, faktanya teman-teman, PBV untuk saham BRIS, jadi review saham BRIS ini PBV-nya hanya 0,4 kali. Wajar atau tidak? Atau ini sudah masuk standar atau tidak? Nah, saya sudah katakan tadi, karena ini kurang dari 10%, hanya 5,8, maka sebenarnya PBV 0,4 itu tidak bisa kita katakan murah, teman-teman. Sekalipun di tahun sebelumnya itu dihargai dengan PBV hingga 1 kali. Tapi kemudian teman-teman harus bandingkan pada saat kuartal 1 2018 dengan return on equity hanya 2,4%, itu PBV-nya bisa dihargai sampai 1 kali. Dengan kata lain, bahwa
sebenarnya ada penurunan yang tajam di saham BRIS ini dari sisi valuasi. Terlebih kalau kita bandingkan dari laba bersihnya ini meningkat. Nah, bagi seorang growth investor, ini suatu peluang yang menarik karena otomatis saham itu akan naik harganya ketika laba bersihnya juga meningkat, teman-teman. Nah, ini dari sisi labanya dan kinerjanya seperti ini, dan valuasinya dengan PBV 0,4 dengan return on equity hanya 5,8%, maka ini sebenarnya standarnya di 0,5 atau 0,6 PBV-nya. Hanya saja teman-teman, saya juga mau menyampaikan bahwa sebenarnya saham perbankan itu dari waktu ke waktu itu akan selalu naik, sehingga PBV sekian 0,4 itu otomatis nantinya akan bergerak naik seiring dengan COVID ini. Jadi COVID-19 ini sebenarnya yang banyak membuat saham-saham di Bursa Efek jatuh, termasuk BRIS ini. Hanya saja yang menarik karena BRIS tahun 2020 kuartal 1 ini laba bersihnya naik, sehingga otomatis saya yakin kalau tidak ada halangan maka BRIS ini kembali akan naik lagi. Mungkin saya tidak katakan bahwa dia akan kembali ke harga 500, tapi yang jelas pasti akan ada pergerakan karena laba bersihnya naik. Karena seperti yang kita sampaikan bahwa saham itu akan dalam jangka pendek itu akan bergerak sesuai dengan gejolak pasar, tapi dalam jangka panjang dia akan bergerak sesuai dengan fundamentalnya, dan fundamental BRIS saat ini menarik. Hanya buat teman-teman yang kuartal 2, 3, dan 4 ini pertanyaan yang besar yang teman-teman harus jawab. Apakah BRIS masih mampu seperti ini? Nah, kita akan jawab nanti. Nah, kita lihat dulu dari sisi kinerja BRIS. Bukan kinerja, kita lihat prospek bisnisnya. Jadi, ada yang menarik. Kalau kita lihat, salah satu produk yang paling bergensi itu salah satunya adalah tabungan haji, dan tahun ini juga naik di angka 1,9 atau 1,9 triliun, karena ini pembulatannya menggunakan jutaan, teman-teman. Jadi tinggal tambahkan 0,6 di depannya, berarti ya 1,9 triliun. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa saya sudah bahas di pembahasan soal review atau analisa saham BTPS sebelumnya, bahwa perusahaan bank itu teman-teman tidak bisa kita lihat secara real kinerjanya untuk saat ini karena ada masalah COVID ini, sehingga kuartal 2, 3, dan 4 ini akan jadi data yang penting yang perlu kita ketahui, bahwa sebenarnya kinerja saham itu akan sangat ditentukan di kuartal 2, 3, dan 4, karena kuartal 1 tahun 2020 ini Januari hingga Februari itu COVID itu belum kencang banget. Maksudnya apa? Karena nantinya akan banyak kredit yang gagal bayar karena masalah COVID ini, sehingga kuartal 2, 3, dan 4 ini sangat menentukan, teman-teman. Sehingga harus hati-hati kalau masuk di BRIS, maka harus antisipasi untuk jangka menengah ke depan itu menurut saya itu bisa jadi akan turun kinerjanya. Nah, kita lihat dulu dari sisi keamanan saham BRI Syariah. Nah, kita coba search ya. NPF-nya. Oke, teman-teman. Net performing finance untuk BRIS itu 3,38% untuk tahun 2019. Dengan kata lain bahwa angka ini sebenarnya angka yang masih aman dengan 3,38% karena ketentuan Bank Indonesia itu sampai maksimal 5%. Kalau sudah lewat 5% maka pastinya akan ada masalah. Karena apa, teman-teman? Net performing ini kalau kita bahasakan secara sederhana ini
jumlah pembiayaan yang bermasalah atau macet misalnya. Nah, pertanyaannya kemudian, karena kasus COVID ini banyak pedagang-pedagang, kemudian UKM dan sebagainya yang kemudian mengalami masalah penjualan, masalah produksi dan sebagainya, maka saya yakin kalau ini berlanjut terus sampai 4 bulan, 8 bulan hingga akhir tahun 2020, maka net performing finance-nya ini bisa jadi akan meningkat. Nah, ini yang perlu teman-teman waspadai. Karena memang kuartal 1 ini tidak bisa mencerminkan secara real bagaimana kinerja perusahaan perbankan, karena kuartal 2, 3, dan 4 inilah sebenarnya penentunya, karena ini kita hubungkan dengan kasus COVID-19 ini. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi kecukupan modal sendiri, capital adequacy ratio-nya itu 25,26%. Standarnya untuk Bank Indonesia itu minimal 8%. Di bawah dari itu akan kurang baik dan bisa jadi akan dilikuidasi banknya kalau terus berlanjut dalam beberapa kuartal. Nah, di sini teman-teman nilainya adalah hingga 25,26%. Tapi ada yang perlu saya sampaikan buat teman-teman. Rasio NPF-nya itu NPF itu 3,18 untuk 2019, jelas meningkat dibanding 2018. Tapi yang per kuartal nanti ini yang sangat menentukan sebenarnya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa di 2019 ini NPF mikronya itu sampai 5,43%. Sekalipun turun dibanding 2018, ini masih cukup tinggi karena ini adalah bisnis utama dari Bank BRI Syariah, karena dia adalah bank mikro, maka ini perlu sekali diperhatikan teman-teman. Hanya saja yang perlu saya sampaikan juga bahwa ini bisa jadi akan meningkat seperti 2018 kalau COVID-19 ini masih terus berlanjut beberapa bulan kemudian. Nah, jadi teman-teman perlu perhatian yang lebih ke masalah net performing finance ataupun NPL-nya. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari saham BRIS ini, kalau kita lihat dari sisi total penjualan, laba bersih itu naik signifikan. Dan return on equity-nya juga naik hingga di atas 100%. Sehingga kalau mengacu pada kinerja ini, maka besar kemungkinan saham BRIS akan kembali naik lagi nantinya. Tapi perlu catatan buat teman-teman bahwa kinerja perusahaan perbankan untuk saat ini itu sangat ditentukan di kuartal 2, 3, dan 4. Karena pada saat inilah banyak pedagang kecil, banyak UKM yang kemudian tidak bisa beroperasi. Bahkan kalaupun beroperasi, sangat sedikit penjualan yang bisa dihasilkan karena masalah COVID-19 ini. Sehingga teman-teman harus hati-hati ketika masuk di saham ini, jangan dengan dana sekaligus, dan jangan sampai niat untuk investasi jangka panjang sampai melihat bagaimana perkembangan saham BRI Syariah ke depannya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal prospek saham BRI Syariah atau BRIS. Jadi analisa saham BRIS ini cuma sekedar review saja. Buat teman-teman yang tanya soal cara beli saham BRI Syariah online atau saham BRI Syariah 2020, maka silahkan berkunjung ke channel analis saham syariah dan lihat ada beberapa konten yang sudah kita buat soal cara membeli saham. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini kita lanjutkan nanti soal saham-saham syariah yang lainnya. Jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.